Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo edisi KBNTB Menjawab. Dan tentunya sebagai bentuk apresiasi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat terhadap gerakan literasi nasional nih sahabat bahasa, Kantor Bahasa tentunya rutin mengadakan lomba, kompetisi, bahkan sayembara yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan. Nah, salah satunya yang akan terselenggara dalam waktu dekat nih sahabat bahasa, yaitu sayembara penulisan bahan bacaan literasi berbahasa daerah untuk jenjang PAUD dan sekolah dasar. Dan di sayembara ini juga ada yang menarik, karena pemenangnya itu nggak cuma 1 atau 2 orang loh sahabat bahasa, tapi sekaligus 10 orang pemenang yang akan dipilih dan mendapatkan hadiah yang lumayan besar, yaitu sejumlah Rp4.500.000. Wah, menarik sekali. Pastinya sahabat bahasa pengen tahu kan lebih lanjut terkait dengan lomba ini atau sayembara ini. Oleh karena itu hari ini kita sudah kedatangan penerjemah dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana beliau juga merupakan koordinator penyelenggara sayembara ini. Apa kabar Pak Safwan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, tentunya kalau sayembara kita pastinya akan mencari peserta yang punya bakat atau potensi untuk menulis naskah berbahasa daerah ini. Tapi Pak, sebelumnya, seperti apa sih kriteria peserta yang boleh mendaftarkan diri atau mengirimkan naskah di sayembara ini, Pak? Siapa saja bisa mendaftar. Yang penting memiliki kemampuan menulis dalam bahasa daerah. Jadi salah satu manfaat dari sayembara ini adalah untuk menggali potensi penulis lokal yang ada di Provinsi NTB, terutama dalam bahasa daerah. Karena boleh dikatakan program ini termasuk program yang unik, yang baru pertama kali diselenggarakan. Karena dalam bahasa daerah. Karena boleh dikatakan bahasa daerah ini sangat jarang sekali digunakan dalam tulisan. Makanya ketika kita berkeliling ke berbagai lokasi di NTB untuk mencari bahan-bahan terjemahan bahasa daerah, sangat jarang sekali. Makanya dari KKLP penerjemahan memberikan opsi, jika tidak ada bahan-bahan terjemahan untuk yang berbahasa daerah, maka diselenggarakan sayembara penulisan bahan literasi dalam bahasa daerah. Baik. Ya, itu. Jadi dalam upaya untuk melestarikan bahasa daerah juga sebagai bagian tervisi dari Badan Bahasa. Baik. Lestarikan bahasa daerah. Iya, betul sekali. Poin ketiga, Trigatra Bangun Bahasa ya Pak ya. Nah, mungkin ada juga pertanyaan yang muncul Pak nantinya dari peserta yang akan mendaftarkan diri atau mendaftarkan naskahnya. Apakah nantinya naskah yang dikirim hanya naskah yang dalam bentuk bahasa daerah saja, ataukah perlu penulis dari naskah ini mengirimkan juga salinan dalam bahasa Indonesianya? Bagaimana Pak? Jadi naskah yang dikirim cukup dalam bahasa daerah. Dan nantinya naskah ini akan diterjemahkan oleh penerjemah juga ke bahasa Indonesia. Artinya nanti akan ada sayembara kedua, sayembara penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Jadi ini nanti produk akhir dari program ini adalah bahan literasi dalam 2 bahasa atau 2 bahasa, dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Karena nanti akan diterjemahkan oleh penerjemah yang terpilih, artinya yang betul-betul bisa menerjemahkan. Artinya menerjemahkan itu kan tidak sembarangan. Kalau penulisnya yang menerjemahkan, ya belum tentu hasilnya baik. Gitu. Baik. Nah, kalau pesertanya sendiri ini bisa diikuti siapa saja asalkan tadi berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Kalau usia Pak, apakah ada batasan usia minimal dan maksimal untuk peserta yang mau mengikuti sayembara ini? Untuk usia tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimum. Bebas siapa saja, anak SD, anak SMP, mahasiswa boleh saja mengikuti. Guru, pensiunan juga boleh. Karena potensi itu kan kita tidak tahu. Ada juga anak yang memiliki kemampuan lebih. Dia anak SD tapi diberi kemampuan lebih oleh Allah untuk bisa menulis yang baik. Itu.
Menarik sekali ya, jadi tidak ada batasan Tidak ada usia minimal maupun maksimal. Jadi mungkin bagi sahabat bahasa nih yang mungkin masih berada pada jenjang pendidikan SMP, SMA tapi pengen ikut sayembara karena udah biasa menulis, itu diperbolehkan mengirim naskahnya. Nah, kalau soal mengirim naskah nih Pak, kira-kira apakah yang dikirim hanya melalui pos L atau email saja atau perlu sahabat bahasa mengirim naskahnya ini dalam bentuk hard copy atau salinan yang dikirim ke kantor bahasa secara langsung, seperti apa Pak? Untuk memudahkan pengiriman, jadi kita tidak mempersulit ya harus ke kantor, datang kantor bahasa, cukup dikirim ke email yang ada atau pos L yang ada di brosur. Jadi ini Mbak. Karena peserta sayembara ini bukan hanya dari Lombok, ada juga yang dari Bima, Sumbawa, Lombok Timur, jadi mereka tidak kita repotkan untuk datang ke kantor bahasa. Baik, jadi yang utamanya itu mengirim lewat pos L terlebih dahulu, karena kalau sudah lewat pos L otomatis terdaftar sebagai peserta. Baik, dan ini Pak, ketentuan dari naskah ini penggunaan bahasa berarti bebas ya memilih mau Sasak, Samawa atau Mbojo seperti itu ya Pak ya? Iya, boleh. Nah tapi kalau mungkin ada yang penasaran, apakah penggunaan bahasa daerahnya ini harus yang halus banget gitu Pak, ataukah boleh bahasa daerah sehari-hari yang digunakan dalam penulisan naskah? Yang digunakan yang standar aja, artinya yang bahasa yang tidak terlalu halus dan tidak kasar, artinya yang bahasa yang digunakan sehari-hari. Ya dimungkinkan ya lebih dekat ke halus saja lah gitu, lebih. Karena ini akan menjadi bahan bacaan bagi siswa PAUD dan SD. Jadi anak-anak usia PAUD ini adalah disebut generasi emas. Jadi mereka itu sejak dini perlu diberikan bacaan-bacaan yang berkualitas dengan bahasa yang bagus. Karena begitu juga isinya, isi dari bacaan ini harus yang berkualitas, yang memiliki nilai moral, nilai pendidikan, bahkan diutamakan yang mengandung kearifan lokal dan STEM. STEM itu sains, teknologi, engineering dan matematik, itu yang diutamakan. Tapi kalau enggak pun tidak masalah, itu diutamakan. Baik, jadi yang penting penggunaan bahasanya itu sopan mungkin sopan, dan bagus, mudah dimengerti. Baik, nah kalau ketentuan naskahnya sendiri kan tadi sudah dibahas, mungkin berkaitan dengan STEM tadi yang Bapak bilang. Nah, kalau misalnya ada yang mengirimkan naskah dan mungkin bertanya apakah naskahnya ini kan biasanya buku bacaan anak-anak pasti ada ilustrasinya ya Pak ya. Ilustrasi. Apakah harus disertakan dengan ilustrasi atau cukup dengan tulisan-tulisan saja Pak? Seperti apa ketentuan naskah secara lebih mendetailnya mungkin? Oh ya, idealnya untuk bahan literasi untuk anak itu harus bergambar. Bahkan ini jumlah porsi gambar lebih besar dibanding tulisan. Tetapi untuk tidak memberatkan peserta, ilustrasi akan ditanggung oleh panitia untuk biayanya, sedangkan nanti untuk pembuatannya akan dibuat oleh ilustrasi khusus nanti. Ada ilustrator khusus. Ada ilustratornya nanti, jadi tidak perlu repot-repot. Tetapi kalau memang sudah membuat tidak apa-apa. Artinya nanti kalau yang 10 pemenang ini jika sudah dinyatakan menang, maka kami akan meminta berkomunikasi dengan ilustrator seperti apa nanti ilustrasinya. Jadi akan ada kepaduan antara teks dengan ilustrasinya seperti itu. Baik, jadi memang kalau sudah ada yang membuat justru bagus, nggak apa-apa. Jadi bagus. Ada punya gambaran nih seperti apa. Tapi kalau misalnya yang belum membuat pun tidak apa-apa, begitu ya Pak ya. Baik, kalau temanya sendiri tadi berarti tidak ditentukan yang harus khusus tentang apa segala macam, itu dibebaskan ya Pak ya? Bebas saja, di brosur itu sudah ada. Artinya itu yang dekat dengan anak SD dan PAUD, dan diutamakan yang mengandung kearifan lokal. Betul sekali. Tapi yang jelas kalau secara umum kalau bacaan PAUD dan SD itu mengandung nilai-nilai moral, nilai pendidikan yang baik yang akan jadi bahan bacaan anak PAUD dan SD seperti itu. Baik, jadi sebenarnya dinilai potensinya itu dalam ide penulisan, mungkin pengangkatan judul atau penyampaian cerita, kemudian nanti juga bahasa daerahnya ya Pak ya, tentunya ya.
Baik, dan mungkin bagi sahabat bahasa nih Pak, kan ada yang belum kebagian brosur, siapa Iya, tahu ya, karena yang nonton mungkin di sahabat bahasa dari Mataram, ujung Mataram sampai dengan di sana di Bima. Mungkin nanti sahabat bahasa bisa langsung aja cek Instagram @kantorbahasa_ntb atau Facebook Kantor Bahasa NTB juga sudah ada ya Pak ya dibagikan. Sudah ada, bisa Sudah dicari bisa. di sana. Baik, sudah bisa langsung dicek, dibaca sahabat bahasa, diperhatikan Iya, iya. ketentuan umum, ketentuan naskah, bahasa ataupun Iya, iya. grafika yang tertuang dalam brosur tersebut, karena ini adalah hal-hal penting, poin-poin penting yang nantinya masuk ke dalam penilaian. Seperti itu. Nah, kalau batas akhir pengumpulan kapan nih Pak? Batas akhir pengumpulan tanggal 15 April. Tanggal Dan 15 April. 15 April. Sudah dekat Baik, ini. sudah dekat ya Pak ya. Sudah banyak pastinya yang mengumpulkan ya Pak ya. Belum terlalu banyak, tapi mungkin sebaiknya ya, mungkin banyak yang mengumpulkan dekat-dekat ini nanti, karena masih ada waktu untuk memperbaiki, merevisi gitu. Baik, mungkin nanti biasanya di Iya, akhir di akhir-akhir membludak itu. pendaftarannya. Baik. Nah, ini Pak, kalau misalnya ketentuan penulisannya sendiri nih Pak, proporsionalitasnya tuh seperti apa? Berapa persen untuk naskah, berapa persen untuk sekiranya gambar atau ilustrasi yang nantinya akan masuk kepada setiap halaman dari naskah tersebut? Idealnya untuk bahan bacaan untuk anak PAUD dan SD itu 70% gambar dan 30%-nya tulisan. Baik. Jadi tulisan itu juga berkomunikasi, artinya sangat membantu anak-anak untuk memahami isi teks tersebut. Jadi kadang-kadang sebelum dibaca pun kadang-kadang bisa ditebak, oh ini seperti ini karena ada ilustrasi itu. Makanya ilustrasi dalam bahan bacaan itu sangat penting, tidak bisa diabaikan, harus yang betul-betul berkualitas. Jadi makanya nanti kita akan memilih ilustrator yang betul-betul berkualitas, yang bagus. Tapi seandainya penulisnya sudah membuat ilustrasi itu bagus, itu bisa kita gunakan. Tetapi kalau memang tidak bagus, kita akan dibuat oleh ilustrator sendiri nanti. Baik. Nah nih Pak, yang mungkin menjadi pertanyaan ya Pak ya, kan boleh nih mengirim tanpa ada ilustrasi. Iya, Nanti boleh. ilustrasinya itu dijabarkan. Iya. Seperti apa model penjabaran antara ilustrasi dan teks? Apakah misalnya nih teksnya ibu pergi ke pasar bersama adik, kemudian nanti ada tulisan dalam kurung gambarnya seperti ini atau Iya, seperti iya. apa Pak? Jadi di brosur itu sudah dijelaskan bahwa peserta membuat teks beserta deskripsi tentang ilustrasinya. Jadi di teksnya 30%, nanti ada porsi ilustrasi 70%, nanti dijelaskan, oh ini gambar, misalnya gambar buaya, ini gambar kancil yang sedang naik buaya, seperti itu. Dan nanti kalau memang sudah menang, nanti sudah masuk 10 besar, nanti antara ilustrasi dan penulis ini akan berkomunikasi. Oh seperti ini loh gambarnya, seperti itu. Baik, kalau begitu sangat-sangat memudahkan penulis sebenarnya ya, Iya, karena mudah sekali. ilustrasinya itu Iya. tinggal ditulis aja di betul aja. tulisannya, yang Iya. mana itu proporsionalnya lebih besar daripada banyak tulisan, gambarnya. lebih banyak gambar. Baik, nah kalau ketentuan tulisan sendiri nih Pak, kalau saya baca di brosur berarti pakai Andika New Basic dengan ukuran minimal 18, fontnya 18 Iya, ya Pak, 18 ya. Andika New Basic 18. Baik. Ketebalan buku 8 sampai dengan 16 halaman. Kalau yang dicetak nih Pak, kalau misalnya tadi ada yang udah kirim email dan juga kan di brosur boleh mengirim juga Iya. bentuk cetaknya. Kalau yang bentuk cetaknya ini apakah dikirim dengan warna hitam putih, cetak biasa atau harus yang berwarna Pak? Cetak biasa cukup saja. Nanti Baik. kan kita punya di sini layout, pengata, ilustrator. Jadi cukup teks saja cukup. Jadi satu halaman itu berisi teks. Begitu juga halaman berikutnya. Cukup teks saja, tidak disertai dengan apa-apa. Baik, jadi boleh Dan mungkin yang warna hitam deskripsi putih. tentang ilustrasinya itu di atas. Deskripsi Ya. dengan ilustrasi. Ya. Baik, menarik sekali. Nah, kalau tadi batas akhir penyerahan naskah berarti 15 April 2022. Penjuriannya kira-kira kapan nih Pak sampai dengan pengumuman? Penjuriannya sudah tentu sebelum pengumuman. Itu tanggal berapa? Tanggal 25 April ya. Ya otomatis sebelum tanggal ini penjuriannya.
dan nanti pengumuman yang akan menang akan disampaikan di media sosial kantor. Akan disampaikan di Ya, media sosial ya. kantor, tadi Instagram Kantor Bahasa NTB, Twitter Kantor Bahasa NTB, maupun Facebook Kantor Bahasa Ya. NTB ya Pak ya. Baik. Nah, kalau berbicara soal naskah mungkin ada beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan peserta nantinya. Kalau misalnya nggak juara nih, tapi sudah mengirimkan naskah Ya. kepada Kantor Bahasa NTB, apakah naskah itu nantinya akan menjadi hak milik Kantor Bahasa NTB atau seperti apa Pak? Kalau memang dinyatakan tidak masuk 10 besar, nanti teksnya itu akan menjadi milik penulis sendiri. Dan nanti akan bisa digunakan ketika ada sayembara lagi. Baik. Atau mau diterbitkan lagi di mana, jadi bebas. Kecuali kalau memang sudah dinyatakan 10 besar, nanti menjadi hak milik dari kantor bahasa. Artinya kalau sudah menjadi hak milik kantor bahasa itu sudah menjadi hak cipta dari kantor bahasa. Jadi bebas untuk diterjemahkan ke bahasa apa gitu. Baik. Bahasa Indonesia. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga nih Pak ya, kalau misalnya menulis naskah nanti itu kan mungkin ada ide cerita, penyampaian cerita, dan juga ada penggunaan bahasa yang menjadi penilaian. Kira-kira nih Pak, mana yang bobotnya paling besar dalam penilaian? Mungkin bisa dikasih bocoran. Siapa tahu nih ada penulis yang sudah menuangkan idenya dengan sangat bagus, tapi mungkin penggunaan bahasa daerahnya kadang pada beberapa bagian ada yang kurang tepat, seperti itu. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa Pak? Sudah tentu yang ini terintegrasi antara penggunaan bahasa yang baik, isinya, kontennya, dan juga kepaduan antara satu teks dan teks yang lain seperti itu. Dan juga ada kepaduan antara deskripsi gambar dengan teksnya sendiri. Jadi seperti itu. Baik, jadi semuanya saling terintegrasi dan berkaitan. Jadi bobot penilaiannya itu merupakan akumulasi dari semua poin yang sudah tertuang di brosur ini, sahabat nanti bahasa. Akan ada poin-poin penilaian nanti. Baik. Bahasa, isi dan sebagainya nanti pas penjurian. Baik, dan tentunya insya Allah ini mudah-mudahan pesertanya banyak ya Pak yang ikut dari ujung Mataram sampai dengan Bima Dompu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Semoga banyak yang ikut. Artinya ini kan untuk menggali potensi penulis. Bukan semata-mata kita mencari pemenang ini. Artinya bagaimana di NTB ini banyak penulis yang tertarik untuk menulis dalam bahasa daerah. Baik. Dan itu perlu diapresiasi karena iya, itu jarang makanya kita ya, apresiasi dalam ini. Baik, Pak Safwan, mungkin ada yang ingin disampaikan lebih lanjut terkait dengan sayembara penulisan bahan baca literasi dalam bahasa daerah ini Pak, yang mungkin belum saya ajukan pertanyaannya. Mungkin silahkan Pak disampaikan ke sahabat jadi bahasa. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah program sayembara penulisan bahan bacaan literasi ini adalah sebagai bagian dari program nasional KKLP penerjemahan. Karena untuk tingkat badan bahasa ada program penerjemahan buku-buku dan naskah bernilai strategis. Salah satunya adalah penerjemahan dari buku-buku berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris saja, bahasa Inggris dan sebagainya. Dan untuk tingkat badan juga ada penerjemahan cerita anak dari bahasa Inggris dan bahasa lain ke bahasa Indonesia. Itu diambil dari laman Storyweeper. Jadi kalau ada yang ingin mencari cerita anak, bisa membuka laman www.storyweeper.com. Di sana ada cerita anak dalam berbagai bahasa. Dan sudah ada terjemahannya ke bahasa Indonesia. Dan untuk tingkat Balkan, kantor bahasa dan balai bahasa ada penerjemahan cerita anak untuk dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Itu nanti produknya untuk kantor bahasa akan ada 10 produk. 10 produk hasil terjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Yang nantinya produk ini akan menjadi bahan literasi atau bahan bacaan siswa PAUD dan SD. Mengapa sih PAUD? Karena anak PAUD ini kan boleh dikatakan sebagai generasi emas. Nah, jadi sejak dini mereka harus diberikan bacaan yang baik dan berkualitas yang mengandung nilai moral, nilai pendidikan dan kearifan lokal yang baik. Jadi itulah manfaat dari penulisan ini.
dari program ini. Baik, semoga berjalan dengan lancar Amin, sampai amin. nantinya dapat 10 naskah terbaik Iya, iya. yang nanti akan diterjemahkan lebih lanjut dan dikelola oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Iya, Tenggara iya, iya. Barat. Baik, terima kasih Pak Safwan sudah mau berbincang dengan kami Sama-sama, di terima Siniar Sasambo, juga sudah berjumpa, berbagi tips dan trik tadi dan juga menginformasikan kepada sahabat bahasa terkait dengan ketentuan-ketentuan penulisan naskah dalam sayembara. Iya, iya. Semoga lancar ya Pak acaranya. Amin. Dan dilancarkan nanti sosialisasinya ke beberapa tempat Iya, supaya iya. dapat peserta Iya, lebih iya, banyak. iya. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu sahabat bahasa perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi KB NTB Menjawab. Nanti sahabat bahasa kalau misalnya di tengah-tengah video kehabisan kuota, tenang aja, sahabat bahasa masih bisa mendengarkan juga melalui Spotify Siniar Sasambo Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ingat ya sahabat bahasa, kalau mau dibaca lebih lanjut langsung cek Instagram @kantorbahasa_ntb atau Facebook Kantor Bahasa NTB dan juga Twitter Kantor Bahasa NTB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.